Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Balik lagi sama kita bertiga. Saya Rivaldi. Saya Rubiansa Eka Pradana. Gue Panjangan ya? Princess Alfian. Saya Rivaldi Bagaskara. Princess Alfian. Enggak, udah. Artinya apa princess? Princess itu ratu. Putri. Oh. Ratu itu queen. Queen. Ah, gak belajar bahasa You know? Inggris. Enggak bisa gue bahasa Inggris. Sulit. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Eh, Apa tuh? lu berdua tau gak sih kalau Indonesia itu punya banyak kisah dan cerita misteri? Misteri Pastinya. gitu ya, kisah-kisah misteri ya. Betul. Kayak legenda-legenda gitu. Banyak. Banyak. Banyak legenda, guys. Nah, di Jakarta nih, dulu pas gue kecil, pasti kalian juga masih kecil. Ipal doang yang udah gede. Maaf ya. Maaf ya guys. Ipal doang yang udah Ampunan gede. nih. Iya, siap. Pasti kalian tahu, lu berdua tahu nih, sahabat Putri Alfian di rumah juga tahu ada yang namanya cerita si manis jembatan Ancol. Ancol. Lu nggak tahu ya, Pak? Tahu gue. Dia lahir dulu. Dulu ada filmnya dulu. Iya, dulu ada filmnya. filmnya. Iya sih. Yang Tapi main yang main yang paling botak gitu ya? Kiki Fatmala ya. Ah, Yang main sama Oji ya? iya, yang Oji kan? Oji mah Yul dan Mbak Yul. yang botak itu Oji. Emang dia agak gundul. Emang dia agak gundul. Ya. Suka kayak gitu orang. Maaf. Saya kira udah Yul dan Mbak Yul. Terus lanjut. Kalau gue dulu keseringan nonton Yul dan Mbak Yul. Nah, ini kan terus ceritanya udah rada redup nih saat ini. Iya, Jadi iya. kemungkinan besar ya nih sahabat Putri Alfian yang lahiran tahun 2000-an belum sempat denger nih ceritanya sebenarnya kayak gimana. Gue tahu ceritanya. Gue dulu pernah baca. Bukan pernah baca sih, pernah denger. Dari Kalau gue pernah nonton Nonton filmnya? Nonton filmnya. Film. Kalau gue sempat baca dari. ini versi baca sama versi sinetron. Ini kalau versi baca gue, ini menguak Menikmati jembatan sinetron. Ancol nih. Iya. Jadi gue pernah baca di satu situs di blog gitu kan. Terus Dia itu meninggal dibunuh dan diperkosa Mm-mm. sama orang gue nggak tahu siapa. Berarti sesudah diperkosa dibunuh. Dibunuh. Nah, ini Gitu. cerita dari Mm-mm. blogger. Dan mitosnya adalah dia pakai baju merah, gitu. Oh gitu. Kalau gue yang ngebacanya, gue nggak mau terlalu banyak Tapi takutnya dulu pas di film Kiki Fatmala itu Iya. memang dia pakai baju merah. Pakai Cuma baju merah. kalau di situ di filmnya dia ditabrak mobil gitu Iya, nggak sih? ditabrak mobil. mobil angkot. Iya kan? Mobil angkot ya, mobil angkot. Mobil angkot apa sedan gitu? Mobil angkot. Gue lupa deh. Taksi. Oh, taksi ya? Taksinya siapa? Taksi. Mobil taksi. Mobil taksi. Itu kalau yang pernah nonton sahabat Putri Taksi, Alfian, coba nanti di Pasti kolom kalau komen. seumuran kita nih tahu ceritanya. Jangan temenin Ipa. Jamin usia ya, sahabat Putri Alfian. Nah, Dia lagi capek nih baru pulang Iya. kerja ya. Iya, gue kayak MLM. Tapi keren kan, Dit? nah, Keren ya? hari ini gue mau coba komunikasi sama si manis yang berada di jembatan Ancol ini. Boleh sih. Di Jakarta kan gitu. Gue mau coba tanya sebenarnya versi dari cerita tulisan sama versi dari cerita di sinetron itu betul nggak? Yo, benar. Kita coba compare. Boleh. Dan boleh. ini mengungkap sejarah That's right. buat sahabat Putri Alfian. Sejarah itu bisa dikurangi dan bisa juga ditambahkan. Oke, jadi nggak usah takut akan Enggak sejarah. sekonkret apa ya? Jadi nggak tadi usah ya? takut salah. Kalau perempuan itu selalu benar, Mm-mm. laki-laki yang bakalan selalu salah. Cabut yuk. Nah, Oke, lanjut ke gue mau pembahasan, coba Dik. nanya ya, Oke. Boleh. sama si manis ini sebenarnya tragedi pada saat itu tuh seperti apa? Yoi. Oke, mantap, setuju? Setuju. Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, Oke. setuju, Bu. Let's go. Ya. Coba ya. Ya. Jadi saat ini yang gue lihat di daerah Ancol gitu ya, kayak di belakang-belakang Ancol itu dulu sebuah perkampungan atau desa. Oke. Tapi daerah-daerah jujur ya, sahabat Putri Alfian di rumah, gue itu orang yang sama sekali nggak tahu daerah dan nggak tahu jalan. Tapi dulu di daerah Ancol tuh emang ada kali gede gitu nggak sih? Ada Ada. kali gede. Dia kayak dekat Kali Sunter bukan ya?
Dia sepanjang itu dulu tuh Sunter dan Ancol tuh emang jadi kan Emang dia dia satu kali Jakarta Utara. Coba buat Oke, teman-teman yang oke. tinggal rumahnya di Jakarta Jakarta Utara, Utara. jelasin dulu Jakarta Bisa Utara dikomentarin. seperti apa gitu. Bisa dijelasin. Kalau nanti ada penjelasan jalan bisa dikasih tahu. Nah itu tuh daerah situ dulu sempat dikuasain sama Belanda Oke. gitu. Pada tahun Pada tahun nggak tahu, gue nggak tahu ini tahun berapa. Yang jelas jalanan pada saat itu masih sepi banget deh. Nah terus si Manis ini tinggal sama ibunya. Gue nggak tahu dan dia juga nggak bercerita atau nggak nunjukin siapa ayahnya, dia cuma nunjukin ibunya. Nah pada saat itu kan kayak karena dikuasain Belanda kali ya, jadi kemungkinannya rakyat-rakyat itu tuh hidup dengan rasa takut, Oke. hidup dengan rasa ketakutan. Jadi mereka lebih menuruti perintah pada zaman itu. Pada zaman itu ya. Zaman Pada Belanda zaman tuh ya. itu. Paham sampai Paham. sini? Iya. Lu paham gak sih berdua? Ya, lanjut. Lanjut. Nah, terus ceritanya si ibu dari si Manis ini mendengar informasi bahwa anaknya mau gimana ya gue nyebutnya, kayak mau dilakukan sebuah pelecehan seksual Terhadap si Manis itu. terhadap si Manis. Kayak jadi si Manis ini Tapi kayak mau udah diperkosa. terlaku kayak pelecehan seksual apa emang belum sama sekali. Jadi baru dengar informasi ibunya ini, dan si Manis ini baru mendengar informasi dari seseorang bahwa si Manis ini Diperkosa. ingin diperkosa sama beberapa oknum, sama beberapa orang Oke. kayak gitu. Sampai akhirnya sekitar jam 9 malam si Manis ini mengaburkan diri dan direstuin sama ibunya sendiri. Jadi ibunya menyetujui bahwa si Manis ingin kabur supaya tidak terjadi hal yang mereka dengar. Oke. Gitu. Kayak jaga nama baik gitu mungkin ya. Bukan si KL, lebih kayak Lebih memprotek anaknya sebenarnya. Iya, Dengan lebih cara daripada dia dulu kan zaman Belanda itu kan pasti kalau misalnya ada yang suka, pasti ada yang suka sama seseorang tuh entah siapa gitu orangnya. Itu pasti dikejar dan orang tuanya udah pasti di ini. Harus iya, di- jadi iya, jangan harus- sampai hal dibuat itu ya. terjadi Ya, gitu oke, loh oke. KE gitu. Nah udah pada saat itu kan jam 9 malam ya dia melarikan dirinya. Kalau nggak salah tuh sekitar jam 10 lewat, hampir setengah 11 malam. Orang yang ingin melakukan ini, laki-laki ini mengetahuilah bahwa si Manis telah melarikan diri. Oh. Tapi ketika si laki-laki ini dengan beberapa orang ke rumah si Manis, terus pihak yang mau melakukan ini nanya sama ibunya, ibunya menjawab nggak tahu kalau si Manis ini melarikan diri. Kemana, nggak tahu gitu. kemana gitu. Nggak tahu kemana gitu. Berarti dia udah punya mata-mata di situ ya. Nah akhirnya si oknum ini kayak memerintah anak buahnya untuk mencari si Manis ini dan minta untuk si Manis ini dibunuh. Pada saat yang pas dia melarikan diri. Iya, kayak gitu. Memang sih kalau si Manis ini menunjukkan Molek dirinya ke tubuhnya. gue, dia cantik, dia putih, hidungnya mancung. Pada saat dia kabur itu, dia pakai baju, tau gak sih kayak dress tapi cuma tali. Oh, gue tahu. Yang sering dipakai ibu Tuh kan. Merem Billy. Tahu banget. Anjing dalam filmnya. Makanya peran sinetron naik Kiki apa? Kiki Fatmala kan? Fatmala, oh iya. Oh, laki-laki. Jangan ditiru guys. Gitu, tapi pada zaman itu kayaknya pakaian kayak gitu sesuatu hal yang wajar. Kalau Iya. saat ini kan kita seksi banget gitu kan. Wow. Dia lagi jalan kayak di pinggir jalan gitu, kayak di jembatan. Jadi yang gue lihat kan memang di dekat Ancol itu ada kali besar ya, yang Iya. tadi gue bilang di awal. Iya betul. Itu kali Sunter tuh. Kali Sunter kan. Dia lagi jalan itu ketemulah sama 3 orang laki-laki ini yang diperintah sama Sama si majikan ya? sama si sama apa? bosnya. Sama bosnya. Jadi ada anak buah 3 orang yang diperintah sama bos ini yang mau melakukan pelecehan seksual itu tadi. Tapi meninggalnya itu nggak ditusuk, nggak ditembak, nggak diapa-apain, yang Nggak ada pemukulan gitu atau apa? yang gue lihat tuh lehernya kayak dijilat gitu. Tapi diperkosa. Enggak, Karena menurut berita itu diperkosa, gue bacanya. enggak.
kalau si manis ini cerita sama gue, dia belum sempat diperkosa. Jadi dia belum sempat diperkosa, dia melarikan diri. Si bos ini memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan membunuh. Begitu ketemu, dia dibunuh. Karena kalau sampai si manis ini tidak terbunuh, anak buah ini nggak bisa pulang, terancam sama bosnya. Lu tahu bosnya siapa? Kebaca gitu. Kebaca sih, cuman masih kayak Apa emang bosnya itu orang asing atau? kayak masih Belanda gitu Oke. juga sih gitu. Company, Bukan orang guys. kita. Company. Jajahan. Tapi si manis ini rambutnya Gitu panjang ya. segini. Nah, Terus jadi pada saat kejadian ada kayak rambutnya kayak dikepang gitu loh. enggak Kepang waktu belakang. kita nonton enggak sih gua. Panjang Digerai kegerai gitu. Ini enggak di kayak Berombak. kayak dikepang belakang gitu loh, kepang satu yang gede seksi gitu gitu. kayak zaman dulu. Tapi cantik. Nah, itu usia dia sekitar 16 sampai 17 tahun pada saat itu. Oke, masih Berarti belia masih ya. muda banget. Masih kayak gue. Lanjut ke pembahasan. Nah udah, jadi kan sebenarnya kalau gue pun baca di internet bahwa cerita tentang si manis ini ada dua versi. Betul, iya. Yang pertama namanya Mariam, yang Terus? kedua siapa Pak? Siti Aulia. Siti Aliyah. Pokoknya itu Alifah ada gitu, dua Siti versi gitu. dan ceritanya juga berbeda dari dua benar. versi ini. Iya. Cuma kalau gue pribadi, gue coba nanya dengan si manis ini tadi, yang dia sampaikan adalah ceritanya yang barusan gue sampaikan ke Ripal, ke Eka dan ke teman-teman sahabat Putri Alvin. Nah, pertanyaan Euk adalah pasti kan dia cantik nih. Kayak gue. Cantik buat asli. Kayak gue. Iya kalau gue iya bener cantik. Nah, iya. Nah, pada saat dia kecil, tapi dia emang pernah itu nggak sih maksudnya kayak apa ya? Pernah apa? Enggak maksudnya kayak dulu ya mainnya gitu sama siapa Enggak. di ruang lingkupnya atau kayak gimana? Enggak, jadi dulu itu gitu. lebih hidup masing-masing karena mereka dalam tekanan. Jadi desa atau perkampungan yang gue lihat tadi itu adalah sempat jadi markas Belanda dan mereka orang kampungnya, orang-orang aslinya, gitu ya. pribuminya sempat hidup di bawah tekanan. Jadi nggak berani bertindak apapun. Dan mungkin Gitu. kayak masing-masing gitu. Nah saat ini sih Jarang. ada si manis ini sih di sini lagi Oke. sama gue. Lu mau ngobrol? Dari tadi kan ngobrol Pak nanya. Ya, gue mau ngobrol. Ngobrol apa? Enggak. Jangan. Males gue kalau udah Iya sih. ini. Nanti aja lah. Tapi kalau emang dia kayaknya mau nih. Halo. Assalamualaikum. Manis. Kamu si manis ya? Kamu yang dibunuh di jembatan Ancol, betul? Kenapa kamu dibunuh di jembatan Ancol? Bisa cerita nggak? Tadi aku udah denger nih dari si Putri. Bisa jelasin nggak ke teman-teman Putri Alfian? Dari kamu sendiri. Mm-mm. Kamu bener diperkosa atau enggak? Belum? Oh gitu. Kamu cantik ya? Atau ada kayak Kamu mau ya Keluar. anjir. Dia kayak cuma mau ngucapin terima kasih gitu. baru gue pengen dia nanya ini orang tuanya masih Gitu. Mau ngelamar kan? Jangan. Tapi cantik kayak gue. cakep asli. Kata dia aku cantik kayak kakak gitu. Soalnya kata bokap nyokap gue emang cantik sih sedunia. Cantik. Udah. Udah. Oke. Jadi itu aja yang bisa gue coba ceritain dari cerita dan bertanya langsung dengan si manis yang katanya manis. Si manis.
Jadi Itu ceritanya. Nah, gue pengen denger nih sebenarnya dari anak-anak muda Jakarta Barat. Utara. Jakarta Utara. Betul, Gue mau Utara. denger sendiri dari anak-anak muda Jakarta Utara. Kalau versi kalian atau kalian pernah denger dari cerita orang tua kalian, sebenarnya cerita si manis tuh versi kalian gimana sih? Yoi, Gitu. betul. Dan Ya kan? anak-anak Jakarta Utara bisa komen di kolom komen yang ada di channel Putri Alfian. Dan jangan lupa untuk teman-teman se-area, sedunia dan semanapun, jangan lupa untuk subscribe, Semuanya. Like. Komen dan And share. share ke sahabat-sahabatnya. Dan untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini aja karena apa ya? Karena ya emang udah sesingkat itu ceritanya. Gue cuma mau coba menguak lagi sejarah tentang si manis yang katanya manis, Oke. yang meninggal dan dibunuh dan dibuang di daerah Jakarta Utara Utara. di dekat Ancol, makanya disebut dengan Si manis jembatan Abri Ancol. Nah, itu kan kisah mistis ya yang ada di Indonesia. Jadi kisah mistis yang ada di Indonesia tuh banyak banget. Banyak versi. Betul. Dan mungkin sesudah si manis ini kita juga bakal coba cari-cari tahu ada apa lagi sih cerita mistis di Jakarta yang Banyak. Gue suka sih. Banyak. Kejadiannya Musim dari- Fathahila. Menara Saida. Menara Saida. Terus Kayak gitu-gitu. Apa lagi ya? Jembatan Casablanca. Casablanca, Nah. terus tragedi Bintaro. Nah. Nanti kita coba kuak lagi kalau emang teman-teman di rumah setuju, teman-teman coba komen, terus jangan lupa like juga. Kita bakalan bikin videonya ya sesuai Betul. dengan request dari teman. That's good. Sesuai kecenderungan kita. Dan ingat balik lagi untuk sejarah di apa? Kota kalian. Iya, sejarah apa? Sejarah di kota Untuk di- jika kalian mempunyai apa urban legend dan Iya, sejarah yang tempat masih apapun, kalian penasaran ya dan bisa mau kalian tanyain ya di- ke kita. taruh di kolom komen. Nanti kita jawab. Nanti kita jawab. Gue langsung yang jawab. Oke. Gitu. Putri Alfian yang jawab. Dan balik lagi, sejarah itu bisa ditambahkan, bisa juga Dikurangkan. Jadi tidak Jadi bisa. kita nggak ada yang tahu sebenarnya Sejarah sevalid pasti. apa sejarah itu, cerita itu yang kita Komplit. baca. Betul. Jadi kalau gitu gue Putri Alfian, Gua Rivaldi. Gue Robian Seka. kita bertiga mohon pamit. Gue bertiga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terus gue juga nggak akan bosan-bosan untuk bilang ini ke sahabat Putri Alfian bahwa apa yang gue lihat, apa yang gue dengar dan apa yang gue ceritakan ke sahabat Putri Alfian di rumah, gue sama sekali tidak memaksa sahabat untuk mempercayai hal itu. Karena kita di sini hanya ingin berbagi cerita. Oke. Menguak sebuah Sejarah. Oke. Kalau gitu kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.